Dalam ajaran Buddha, ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Ia lahir dari batin yang terlatih, jernih, dan tidak terikat pada gelombang emosi yang selalu berubah. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan muncul bukan semata karena kondisi dunia, melainkan karena cara batin kita merespons dunia. Oleh sebab itu, hidup yang damai dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita pelihara setiap hari. Seringkali, kita mencari kedamaian dengan mengubah keadaan luar, pekerjaan baru, lingkungan baru, atau hubungan baru. Padahal, yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah pola kebiasaan yang menanamkan keruhnya batin. Kebiasaan yang tidak bijaksana ibarat batu kecil yang terus dilempar ke permukaan kolam, tak terlihat besar, tetapi cukup untuk membuat air tak pernah benar-benar tenang. Ajaran Buddha menuntun kita untuk mengamati diri, mengenali kecenderungan yang mengganggu kedamaian, dan melepasnya dengan kesadaran. Proses ini lembut, tetapi membawa perubahan yang sangat dalam. Ketika kita mulai memperbaiki kebiasaan, batin menjadi lebih ringan dan kehidupan pun terasa lebih mudah dijalani. Dalam video ini, Rakit Tua akan membahas 6 kebiasaan yang sebaiknya dihindari, agar hidup semakin dekat dengan ketenangan. Dengan memahami dan meninggalkannya, kita membuka ruang bagi kedamaian sejati untuk tumbuh dalam diri. Mari telusuri ajaran yang sangat luhur ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, jangan gampang berjanji. Dalam ajaran Buddha, ucapan bukan sekadar rangkaian kata yang lewat begitu saja. Ucapan adalah karma hidup yang terus berbuah. Setiap janji yang kita lontarkan menjadi ikatan batin yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika janji itu diucapkan tanpa kesadaran, tanpa pengertian penuh terhadap konsekuensinya, kita sedang menanam benih ketidaksadaran. Benih itu dapat tumbuh menjadi penyesalan, rasa bersalah, dan keretakan hubungan. Itulah sebabnya Buddha selalu menekankan pentingnya berhati-hati dalam berbicara, karena ucapan membentuk arah hidup seseorang. Janji yang mudah diucapkan tetapi sulit ditepati menciptakan kegelisahan batin. Ketika seseorang merasa terbebani oleh janji yang tidak mampu ia wujudkan, hatinya menjadi berat dan pikirannya menjadi tidak tenang. Inilah penderitaan yang timbul bukan dari luar, melainkan dari kelalaian sendiri. Dalam Dhamma, penderitaan seperti ini adalah bentuk dukkha yang dapat dihindari apabila kita berlatih kesadaran sebelum berbicara. Dengan memahami kenyataan bahwa ucapan memiliki kekuatan, seseorang akan lebih berhati-hati agar tidak menciptakan karma yang mengikat. Pada sisi lain, janji yang diingkari melukai kepercayaan orang lain. Kepercayaan adalah jembatan halus yang dibangun melalui pengulangan tindakan dan ucapan yang konsisten. Ketika jembatan itu retak, hubungan manusia pun ikut retak. Buddha mengajarkan bahwa hubungan yang harmonis adalah bagian dari kebahagiaan, dan keharmonisan itu tidak akan tercapai bila ucapan kita tidak dapat dipercaya. Tepat disinilah letak pentingnya samawaca, ucapan benar, yang bukan hanya tentang berkata jujur, tetapi juga tentang mengatakan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang berhati-hati dengan janji bukan berarti ia pelit berbicara, tetapi ia mengerti nilai dari setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ia tidak mengumbar janji hanya untuk menyenangkan orang lain atau untuk terlihat baik, sebab ia paham bahwa setiap janji adalah beban moral yang harus ditunaikan. Dengan menahan diri dari janji yang tidak perlu, seseorang sesungguhnya sedang menjaga batinnya tetap ringan dan hubungannya tetap jernih. Ini adalah latihan kebijaksanaan yang halus namun sangat dalam. Maka, sebelum berjanji, berhentilah sejenak. Rasakan apakah janji itu lahir dari kebijaksanaan atau dari keinginan untuk menyenangkan. Pertimbangkan apakah diri ini benar-benar mampu menepatinya. Ketika seseorang berlatih seperti ini, ia sedang memurnikan karmanya melalui ucapan. Ia menjaga hati dari kegelisahan, menjaga hubungan dari keretakan, dan menjaga hidupnya tetap selaras dengan Dhamma.
Ketenangan muncul bukan karena kita tidak berbicara, tetapi karena kita berbicara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kedua, jangan menceritakan kejelekan keluargamu. Keluarga adalah ladang pertama tempat karma kita berbuah dan tempat di mana banyak benih batin kita ditanam. Di sanalah kita belajar mencinta, terluka, tumbuh, dan memahami dunia. Karena itu, membicarakan kejelekan keluarga ibarat menggores kembali tanah yang sudah ditumbuhi benih baru, membuka luka lama yang seharusnya sudah mulai sembuh. Dalam ajaran Buddha, segala sesuatu berasal dari sebab dan kondisi, sehingga kondisi keluarga pun bukan kebetulan. Ia adalah tempat yang dipilih oleh karma lampau agar kita belajar sesuatu yang penting bagi pertumbuhan batin. Mengumbar keburukan keluarga bukan hanya menyakiti orang lain, tetapi juga melukai diri sendiri. Setiap kali kita mengulang cerita negatif, ingatan itu semakin mengakar, memberi ruang bagi kemarahan dan kekecewaan untuk tumbuh. Batin yang terus mengingat keburukan akan sulit merasakan kedamaian, karena energi negatif itu melekat seperti bayangan. Buddha mengajarkan bahwa apa yang kita pikirkan dan ucapkan akan membentuk batin kita. Maka ketika yang keluar dari mulut adalah keluhan dan penilaian buruk, yang muncul dalam batin pun tidak jauh berbeda, kekotoran batin seperti kebencian, dendam, dan iri. Selain itu, menceritakan kejelekan keluarga berarti menyebarkan penderitaan yang seharusnya diolah, bukan diwariskan. Dalam Dhamma, welas asih karuna bukan hanya ditujukan kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri dan keluarga, termasuk mereka yang pernah menyakiti kita. Ketika kita mampu melihat bahwa setiap anggota keluarga pun adalah makhluk yang sedang berjuang dengan luka dan ketidaktahuannya, rasa hormat dan pengertian mulai tumbuh. Dari sinilah cahaya kebijaksanaan muncul, bahwa mengulang keburukan tidak akan mengubah masa lalu, namun mengubah kualitas hati kita saat ini. Diam bukan berarti memendam luka, tetapi memilih untuk tidak menambah penderitaan baru. Keheningan memberi ruang bagi penyembuhan, refleksi, dan penerimaan. Dengan tidak mengumbar kekurangan keluarga, kita melatih diri untuk mengolah pengalaman menjadi kebijaksanaan, bukan menjadi sumber gosip atau penilaian. Ajaran Buddha menuntun kita untuk melihat segala sesuatu dengan utuh, bahwa setiap orang, termasuk keluarga kita, sedang berjalan di jalan karma masing-masing, dan kita tidak selalu tahu beban apa yang mereka pikul. Menjaga ucapan tentang keluarga adalah bagian dari menjaga hati kita sendiri. Ketika kita berhenti menyebarkan kejelekan, batin menjadi lebih lapang dan ringan. Kita mulai memandang keluarga bukan sebagai sumber luka semata, tetapi sebagai guru kehidupan yang membentuk kekuatan batin kita hari ini. Inilah jalan yang mencerahkan, menerima masa lalu dengan welas asih, membungkusnya dengan kebijaksanaan, dan melangkah maju tanpa membawa beban cerita yang terus menggelapkan hati. Dengan cara itu, kita mendekati ketenangan yang menjadi inti ajaran Buddha. Ketiga, jangan gampang menceritakan kelemahanmu. Mengenali kelemahan adalah bagian dari praktik Yoniso Manasikara, perhatian yang penuh kebijaksanaan. Ia adalah langkah penting menuju pemahaman diri, namun pemahaman itu tidak berarti harus diumbar pada setiap orang. Membuka kelemahan secara berlebihan dapat melemahkan batin, seperti membuka pintu rumah tanpa memperhatikan siapa yang masuk. Bukan karena kita harus menyembunyikan diri, tetapi karena tidak semua telinga mampu mendengar dengan welas asih, dan tidak semua hati memiliki niat murni. Maka, kebijaksanaan diperlukan agar kejujuran tidak berubah menjadi sumber penderitaan. Buddha mengajarkan bahwa ucapan yang benar bukan hanya tentang berkata jujur, tetapi juga tentang mempertimbangkan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Mengungkap kelemahan pada orang yang salah dapat menimbulkan penilaian, manipulasi, atau memperburuk luka batin. Kita hidup di dunia di mana tidak semua orang memahami perjuangan yang kita alami,
Sebagian mungkin menggunakannya untuk keuntungan mereka, sebagian lainnya mungkin menghakimi tanpa pengertian. Dengan menjaga kelemahan untuk diri sendiri, kita sesungguhnya sedang menjaga batin agar tetap stabil. Namun, ini bukan berarti menolak pertolongan atau menutup diri dari dunia. Dalam Dhamma, Buddha juga menekankan pentingnya kalyanamitta, sahabat spiritual yang bijaksana, yang mampu membimbing tanpa merugikan. Kepada orang seperti ini, kita boleh membuka hati, karena nasihatnya menuntun menuju kebebasan batin, bukan memperpanjang penderitaan. Menceritakan kelemahan pada orang bijak ibarat menyerahkan benih kepada seorang petani yang berpengalaman. Benih itu akan ditanam di tanah yang tepat dan dirawat dengan baik. Perumpamaannya seperti lampu minyak yang kecil. Jika diletakkan di tempat terbuka saat angin kencang, ia padam sebelum memberi cahaya. Namun jika ditempatkan di ruang terlindung, ia bisa menyala lama dan menerangi sekitar. Kelemahan kita pun demikian. Jika dibuka pada lingkungan yang kasar, kita makin rapuh. Tetapi bila dijaga dan hanya disentuhkan pada orang yang tepat, ia dapat menjadi sumber kekuatan dan pertumbuhan. Kelemahan yang diolah dalam keheningan perlahan berubah menjadi kebijaksanaan yang kokoh. Menceritakan kelemahan bukanlah persoalan boleh atau tidak boleh, tetapi persoalan kebijaksanaan. Kita belajar untuk tidak tenggelam dalam kejujuran yang tidak perlu, sekaligus tidak terjebak dalam ketakutan untuk terbuka. Dengan bekerja diam-diam, memperbaiki diri, dan memilih orang yang tepat untuk berbagi, kita menjaga batin tetap jernih. Kita tidak memberi ruang bagi penderitaan baru untuk tumbuh. Dan yang terpenting, kita menyadari bahwa kekuatan sejati sering lahir dari kelemahan yang dijaga dengan penuh kesadaran, hingga suatu hari berubah menjadi cahaya yang menerangi perjalanan spiritual kita. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, jangan mengumbar soal rezekimu, karena tidak semua orang suka. Rezeki bukanlah sekadar harta atau keberuntungan, melainkan hasil dari benih karma baik yang pernah ditanam. Namun, Buddha juga mengingatkan bahwa setiap bentuk berkah membawa tanggung jawab batin. Ketika seseorang mengumbar rezekinya, ia tanpa sadar dapat memancing iri hati orang lain, dan iri hati ini adalah salah satu api batin yang membakar pelakunya maupun mereka yang melihatnya. Api ini kecil, tetapi dapat memicu banyak bentuk penderitaan, rasa tidak nyaman, kecemburuan, prasangka, hingga permusuhan halus yang tidak tampak di permukaan. Mengumbar rejeki pada lingkungan yang tidak tepat ibarat menyalakan lampu terang di ruangan yang penuh serangga. Cahayanya memang indah, tetapi ia sekaligus mengundang gangguan. Dalam Dhamma, menjaga rejeki agar tidak dipamerkan adalah bentuk hiriotapa, rasa malu yang baik dan takut melakukan keburukan. Ini bukan tentang menutupi karunia, tetapi tentang menjaga batin agar tidak terganggu oleh pujian, iri, maupun penilaian orang lain. Rejeki yang diumbar hanya menambah ego, dan ego adalah dinding pertama yang menghalangi ketenangan. Selain itu, tidak semua orang yang mendengar cerita tentang rejeki kita sedang berada dalam kondisi batin yang lapang. Ada yang sedang berjuang melunasi hutang, ada yang menahan lapar, ada yang kehilangan pekerjaan, dan ada pula yang merasa hidupnya mandek. Mendengar seseorang mengumbar rejeki dapat menjadi luka tambahan yang tidak perlu.
Ajaran Buddha menuntun kita untuk melihat dunia dengan welas asih. Sebelum berbicara, renungkan apakah ucapan kita membawa manfaat atau justru menambah penderitaan bagi orang lain. Diam seringkali lebih bijak daripada membanggakan keberuntungan diri. Menikmati rejeki dalam keheningan bukan berarti menjadi kikir atau menyembunyikan nikmat hidup, tetapi latihan untuk tidak menaruh kebahagiaan pada pengakuan orang lain. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada dipuji atau diakui. Kebahagiaan sejati lahir dari batin yang merdeka dari kebutuhan untuk dilihat. Ketika seseorang bersyukur tanpa pamer, ia sesungguhnya merawat ketenangan batin, menjaga rezekinya tetap bersih dari energi kesombongan, dan menghindarkan diri dari konflik halus yang sering tidak terlihat. Rezeki adalah berkah yang patut disyukuri, bukan dipertontonkan. Kita belajar bahwa kesederhanaan adalah pelindung hati, dan kerendahan hati adalah pintu menuju kedamaian. Dengan tidak mengumbar rezeki, kita melatih diri untuk melihat keberuntungan sebagai jalan untuk menambah kebajikan, bukan untuk memperbesar ego. Semakin seseorang merendah, semakin luas rezeki batinnya. Dan semakin dalam syukurnya, semakin dekat ia dengan ketenangan yang diajarkan oleh Buddha. Kelima, jangan suka membicarakan keburukan orang lain. Ucapan memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia batin kita. Ketika kita memilih untuk membicarakan keburukan orang lain, kita sedang menanam benih ketidakharmonisan dalam diri sendiri. Gosip mungkin tampak ringan, seolah hanya obrolan tanpa tujuan, namun ia adalah racun batin yang halus. Racun ini memasuki diri tanpa disadari, memicu rasa puas yang keliru, dan membuat hati terbiasa menemukan kekurangan pada orang lain. Pada akhirnya, batin menjadi gelap karena selalu memandang dunia melalui kacamata negatif yang kita ciptakan sendiri. Membicarakan keburukan orang lain juga menyalakan api kebencian dalam diri. Setiap kali kita menyebutkan kekurangan seseorang, energi kebencian itu tumbuh dan mengikat kita semakin kuat pada emosi-emosi buruk. Buddha mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah padam dengan kebencian. Ia hanya padam dengan welas asih dan pengertian. Ketika kita menambah bahan bakar berupa gosip, kita sebenarnya sedang memperbesar penderitaan diri sendiri. Hati yang terbiasa menghakimi sulit merasakan kedamaian, karena batin selalu berada dalam kondisi gelisah, waspada, dan dipenuhi penilaian. Selain itu, gosip adalah jembatan menuju hubungan yang rusak. Meskipun orang yang kita bicarakan tidak hadir, ucapan buruk itu menciptakan getaran negatif yang memutus koneksi batin dengan sesama manusia. Kita tidak hanya melukai siapa yang dibicarakan, tetapi juga melukai hati pendengar dan diri sendiri. Dalam Dhamma, ucapan benar bukan hanya tentang tidak berbohong, tetapi juga tentang menghindari kata-kata yang memecah belah. Dengan melepaskan kebiasaan membicarakan keburukan orang lain, kita sedang melatih diri menjadi tempat kedamaian bagi siapapun yang hadir di sekitar kita. Seperti air keruh yang terus diaduk. Selama kita terus mengaduknya, kekeruhan tidak akan pernah mengendap, dan air tidak akan pernah menjadi jernih. Namun ketika kita berhenti, air mulai tenang, kotoran perlahan turun, dan kejernihan muncul dengan sendirinya. Begitu pula batin manusia. Selama kita terus mengaduk keburukan orang lain dalam pikiran dan ucapan, batin tidak akan pernah tenang. Tetapi begitu kita berhenti membicarakan kejelekan orang lain, hati mulai jernih, beban mengendap, dan cahaya pemahaman pun muncul. Berhenti membicarakan keburukan orang lain bukan hanya tindakan moral, tetapi juga tindakan cinta kepada diri sendiri. Kita melepaskan racun yang menggelapkan batin dan memilih jalan yang mengarah pada kejernihan. Dengan ucapan yang menyejukkan, kita menyebarkan ketenangan, bukan perpecahan. Dan dengan melihat orang lain apa adanya, tanpa memperbesar kekurangan mereka, kita membangun dunia batin yang damai. Inilah salah satu bentuk latihan Buddhis yang halus tetapi sangat dalam,
menjaga ucapan agar menjadi jembatan kedamaian, bukan pedang yang melukai. Keenam, jangan gampang mengeluh. Keluhan adalah tanda bahwa batin belum mampu menerima keadaan apa adanya. Keluhan muncul bukan karena situasinya terlalu berat, tetapi karena pikiran kita menolak kenyataan yang hadir di hadapan. Penolakan ini menciptakan penderitaan berlapis. Masalahnya satu, namun keluhan membuatnya tampak seperti 2, 3, bahkan 10. Kita menderita bukan hanya karena keadaan, tetapi karena cerita yang kita bangun di dalam pikiran. Inilah sebabnya Buddha mengingatkan bahwa penderitaan seringkali tumbuh dari cara kita mempersepsi kehidupan, bukan dari fakta kehidupan itu sendiri. Mengeluh tidak pernah memperbaiki apapun, ia hanya menambah beban batin. Setiap kali kita mengeluh, energi kita terkuras, kejernihan melemah, dan kemampuan untuk melihat solusi pun menghilang. Batin yang penuh keluhan ibarat cermin yang berdebu, pantulan dunia menjadi kabur, dan kegelapan tampak lebih besar dari aslinya. Dalam Dhamma, latihan sati, kesadaran, membantu kita menyadari pola keluhan ini, sehingga perlahan kita mampu berhenti sebelum kata-kata atau perasaan itu meledak. Ketika kesadaran hadir, keluhan tidak lagi menjadi otomatis. Ia berubah menjadi momen pembelajaran. Namun, berhenti mengeluh bukan berarti menekan perasaan atau pura-pura kuat. Penerimaan dalam ajaran Buddha bukanlah kepasrahan yang pasif, melainkan pengertian yang aktif. Kita menerima situasi seperti apa adanya agar batin menjadi tenang, dan dari ketenangan itu muncul kebijaksanaan untuk bertindak. Inilah yang disebut penerimaan bijaksana, melihat bahwa segala sesuatu muncul karena sebab dan kondisi, dan kita tidak perlu marah pada hal yang memang sedang terjadi. Dengan batin yang damai, kita mampu memilih langkah yang tepat tanpa digerakkan oleh keluhan atau kemarahan. Perumpamaannya seperti seseorang yang membawa ember bocor. Semakin sering ia mengeluh tentang kebocoran itu, semakin berat langkahnya, dan ia tetap tidak sampai tujuan. Namun ketika ia berhenti mengeluh, berhenti terus-menerus melihat kebocoran itu sebagai musuh, ia mulai menyadari apa yang bisa dilakukan. Menutup lubang kecil, memindahkan air lebih cepat, atau mengganti ember. Keluhan membuat kita terpaku pada masalah. Keheningan batin membuka ruang bagi solusi. Penerimaan adalah seperti berhenti memandang ember yang bocor, dan mulai memahami cara membawanya dengan bijaksana. Berhenti mengeluh bukan sekadar kebiasaan baik, tetapi latihan spiritual. Ketika keluhan berhenti, hati kita menjadi lebih lapang. Syukur, yang selama ini tertutup oleh keluhan kecil, mulai muncul kembali. Kita menjadi lebih peka pada hal-hal baik yang selalu ada di sekitar. Kekuatan batin yang lama terkubur pun bangkit, dan kita menyadari bahwa hidup tidak seberat yang dipikirkan pikiran kita. Dengan berhenti mengeluh, kita melangkah lebih dekat pada ketenangan. Ketenangan yang menjadi inti ajaran Buddha, yang lahir dari hati yang memahami, menerima, dan bergerak dengan penuh kesadaran. Ketenangan tidak datang dari dunia yang sempurna, melainkan dari batin yang mampu menerima, memahami, dan melepas. 6 kebiasaan ini terlihat sederhana, tetapi jika tidak diperhatikan, ia bisa menjadi akar kegelisahan yang terus-menerus muncul dalam hidup. Melepas kebiasaan buruk adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Ajaran Buddha selalu menuntun kita untuk kembali ke dalam, ke keheningan, ke pengamatan diri, dan pada kesadaran bahwa setiap pikiran, ucapan, dan tindakan adalah benih yang menentukan kualitas hidup kita. Saat kita memilih untuk lebih berhati-hati, lebih lembut, dan lebih sadar, kita sedang menanam benih ketenangan. Perubahan tidak datang dalam sehari, tetapi dengan latihan yang tekun, batin akan semakin stabil dan damai. Sedikit demi sedikit, gelombang batin yang keruh akan mereda, dan kita akan mulai merasakan kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar.
Semoga video ini menuntun siapapun yang membacanya untuk lebih menjaga diri, lebih bijaksana dalam bertindak, dan lebih dekat dengan ketenangan sejati yang diajarkan oleh Buddha. Dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengganggu batin, kita membuka pintu bagi hidup yang lebih jernih dan penuh cahaya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.